Yang saya muliakan ada guru kita Kiai Jauddin Sanusi, juga ada guru kita Guru Komar, juga ada guru kita Ustaz Imam Syauqi Lamo Tabaswo ini, Ustaz Imam, ada berapa tahun, ada 2 tahun sudah di Ramadan kemarin baru saya mulai. Ya, mudah-mudahan sehat semua. Juga para sesepuh, ada Wasim, ada Iman, ada Wasamin, ada Wakom, alhamdulillah masih eksistensinya luar biasa. Mudah-mudahan kalau kiai memang betul sebutan kiai itu, kalau di Jawa orang tua, mudah-mudahan beliau sehat terus. Amin. Juga seluruh kawan semuanya mudah-mudahan di malam yang senantiasa barokah kita diberkahi. Saya mohon maaf karena keterlambatan. Satu, tadi saya ngisi di Pondok Kelapa, bodo amat gitu ya. Kebetulan pas saya ngisi di sana dikumpulin beberapa orang, jadi saya mau langsung beranjak gak enak gitu. Nah, terus juga ada pertemuan kita di santri Asadia di Kandang. Hari ini juga ditunggu juga di Santri Patinia, alumni juga. Dan ini juga santri PPH ini ya, Pondok Pesantren Hati. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf kalau keterlambatan terkait dengan apapun program. Saya sudah bicarakan kemarin. Ketua jujur saja memang ada rasa-rasa ketika saya mohon kepada Allah itu sejak ngobrol sama Mas Joko Masmus, terus ditambah kuat lagi ngobrol di Pawasim tempo hari, terus ya feelingnya sih sudah dapat bahwa memang Mas Mus jadi itu berdasarkan apa ya, keyakinan saya, insya Allah mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Masalahnya beliau lagi bikin rumah di Jawa gitu, logo kabur ya, mudah-mudahan punya rumah lagi nanti. Amin. Kemudian tentang yang Bua, saya nggak banyak kalam kali ya tentang yang Bua. Saya kira juga sudah dikasih tanda-tanda lah ya, bahwa yang Bua itu ya kemarin sudah disampaikan. Saya kira tinggal pastikan saja kalau memang orangnya itu ya oke, nggak masalah. Yang penting kan aktifnya ada. Karena begini, santri itu ada yang pinter, cerdas, tapi malas dia belajar, percuma juga. Ada yang bodoh, tapi rajin belajar, itu jauh lebih baik. Artinya bahwa setiap kita ini harus ada harokahnya, ada pergerakannya. Sebab kalau nggak bergerak, ya berkahnya nggak dapat. Sama kayak hidayah dah. Saking butuhnya kita sama hidayah, sampai di Al-Fatihah itu menjadi bacaan wajib dalam sholat kita, ihdinas shiratal mustaqim, supaya minta hidayah. Saking penting. Dan kemudian hidayah itu juga kan nggak bisa ditunggu, sama kayak berkah. Maka para pencari hidayah istiqomah mencari berkah. Ini kan sebetulnya kalimatnya rancu, tapi para pencari hidayah mencarinya berkah. Itu kan aneh. Yang dicari kan hidayah apa berkah sebetulnya itu ya. Tapi dari situ saya kira ada pelajaran bahwa setiap kita harus bergerak gitu. Harus bergerak. Dulu kalau kita buka-buka zaman dulu dah ya, kayak apa pergerakan PPA itu luar biasa. Bukan hanya saya kira kawan-kawan yang lain pun luar biasa. Bang Martin, kemudian ya banyaklah yang lain. Itu benar-benar kayak Jenderal Sudirman. Dia itu bergerilya ke sana sini. Cuman kan kalau kayak sekarang nih, harokahnya kurang. Hampir-hampir semuanya diandelin sama ustadz. Ustadznya pun sama. Pergerakannya juga kurang tapi cepat.
Nah, saya kepengen ke depan ini ya PPH ini ayo bergeraknya bareng-bareng. Kalau dulu kayak apa guyubnya kita, maka hari ini pun keguyuban yang lalu itu harusnya ada. Nggak ada, toh sama aja PPH itu nggak ada sekat-sekat kok, sama aja. Cuman kebetulan malam ini ketua pakai jas baru ini doang. Itu juga saya belum tanya dikasih sama siapa. Ya, Pak. Pengen dipilih lagi dia. Ya, makanya alhamdulillah salah satu pergerakan kita munculnya wakil ketua, beliau wakil ketua. Ya mudah-mudahan ini makin lincah pergerakan. Amin. Jadi harus pecicilan lah untuk kebaikan, harus ganjen lah untuk kebaikan. Genit, perek aja pada genit. Kalau nggak genit perek nggak dapat. Itu untuk keburukan itu. Bukan ya. Udah lama nggak ketemu bapak ini. Saya pikir udah murtad. Enggak. Karena namanya Furqan ya pasti Islam terus. Saya berharap beliau itu ada di PPH. Jujur saja waktu beliau ada itu kan luar biasa sebetulnya. Guru Kamar Bang Furqan ini termasuk tipe motor yang luar biasa tuh. Nggak kenal panas mesinnya enggak. Ya udah beberapa ya. Cuman gampang ngambek doa. Biasa itu. Ya, bisa. Itu apalagi Ramadan udah banyak kasih pelajaran sama kita ya dari hari pertama sampai hari ini. Apa pelajaran? Ya, banyak banget. Puasa yang kita pahami ya bukan sekedar puasa yang dimaksud dengan menahan makan minum kan. Menahan diri dari kesenangan dunia ya puasa. Menahan diri dari hawa nafsu kita ya puasa. Menahan diri untuk gak males ya puasa. Ya, makanya malam Rebo itu atau malam-malam lain juga kadang-kadang kita ini perlu puasa. Misalnya kita punya taklim malam Senin yang buah kita itu kudu puasa sama main. Kita puasain dan khusus untuk taklim itu puasa aja dulu sama urusan lain. Terus malam Rebo puasa aja dulu sama urusan lain, fokusnya ke taklim. Maka kalau sudah begitu berarti kita sudah mau bergerak. Orang kalau udah bergerak al-harakah barokah, pasti bergerak itu berkah. Maka guru saya dulu bilang begini juga. Santri itu kalau bader biasa, ya. Kalau nggak bader itu santri nanti jadi geblek. Gara-gara bader dia punya murid. Sebab dia jadi tahu cara muridnya bagaimana itu ketahuan. Karena dia pernah juga begitu sih. Kayak santri itu kadang-kadang begitu. Kita jadi di pesantren itu santri seolah-olah dia itu tahu banget. Dan dia punya ilmu punya ilmu kebatinan gitu. Punya penglihatan yang luar biasa. Padahal enggak. Yang lu kerjain gue udah sebetulnya bukan kita sakti, bukan. Jadi masya Allah. Tapi kan maksud saya badernya udah pada cukup kan. Kan udah bukan muda lagi, bukan. Dulu udah cukup, malah sekolahnya udah cukup. Sekarang jangan malas belajar, ngajinya jangan malas belajar. Dulu udah cukup. Dulu harapan kita kan pengen sekolah ya. Kalau sekolah udah nggak bisa ya berarti sekarang sebenarnya mau ngaji, mau istiqomah di majelis taklim. Karena bagaimanapun nggak bisa enggak. Hidup itu ya pegangannya ke situ. Orang kalau nggak punya pegangan di majelis ilmu, nasib kedepannya akan jadi repot, akan jadi susah. Ya, jangan urusan akhirat, urusan kuburnya aja udah bingung. Ya. Tapi kalau masih di pengajian itu subhanallah. Makanya bersyukur ada nama-nama arwah itu kan. Itu subhanallah. Bersyukur itu nama kita ditulis di situ. Itu kan yang tulis buat orang yang ngaji doang, yang enggak. Itu kan. Makanya berlomba-lomba lah ditulis di situ. Iya, artinya maksudnya supaya berlomba-lomba ngajinya gitu ya. Calon udah ada kayak. Ya semua juga calon. Cuman kan biasanya ustaz pembelakangan. Udah ada contohnya Kan kayak. udah diwakili. Contohnya diwakili. Yang namanya contoh Panato biasanya. Diwakili. Iya, yang ngikutin banyak kan jadi gitu. Kira
juga supaya kawan-kawan biar sama-sama bareng-bareng. Apalagi juga kemarin sudah saya sampaikan beberapa program yang bisa nanti kita jalankan sama-sama gitu. Saya sadar betul bahwa semakin bertambahnya hari, semakin lemah lah saya punya tenaga, semakin lemah lah saya punya pemikiran. Tapi kalau kemudian kelemahan ini sendiri-sendiri ya makin lemah banget. Tapi kalau rame-rame insya Allah ya masih ada yang nutupin kekurangan-kekurangan itu. Ya kayak ketua kita juga makin hari nggak makin muda kok, walaupun kelihatan jadi muda-mudain gitu, tetap nggak bisa dibohongin tua mah. Iya. Jadi maksud saya supaya sama-sama lagi kita bergerak untuk PPH. Saya berharap juga kawan-kawan yang bergerak di DKM masjid, kawan-kawan yang bergerak di majelis taklim, ya ketika ngaji kalau bisa jangan sendiri-sendiri datangnya, ya ajaklah siapa yang bisa diajak supaya resep lah kalau rame mah, ya apa aja rame itu resep. Dangdut kalau yang nonton menatu belum resep gitu. Tapi kalau misalnya rame-rame ya karaoke sendiri gak enak aja mau gimana ya. Ya, tapi kalau rame-rame itu enak aja. Ada enaknya lah pokoknya kalau rame-rame. Dimasuk surga sendiri-sendiri rasanya iseng gitu. Ya kita pengen masuk surga bareng-bareng gitu ya. Saya kira itu aja lah ketua. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi harapan kita bersama Allah ijabah, dan apa yang menjadi keinginan kita bersama Allah kabul. Saya kira itu saja dari saya. Nanti kalau ngobrol lain bisa kita sambung. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.